Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, jangan mendahului kamu sekalian, baina yadayillah, di depan Allah wa rasulihi, dan di depan utusannya Allah. Di antara kedua tangan, maksudnya di depannya Allah Rasul, jangan sampai mendahului. Istilah Jawa tidak boleh ngelancangi. Wattaku, dan takutlah kamu sekalian Allah, kepada Allah, wa innallaha, sesungguhnya Allah iku sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Wahai orang-orang iman, kalian jangan sampai menyelisih Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai mendahului di depannya Allah dan utusan. Kita harus mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul. Mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul. Jangan sampai mendahului. Jangan sampai menyelisih dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian supaya senantiasa takwa kepada Allah. Allah sifatnya maha mendengar, Allah sifatnya maha mengetahui. Jadi larangan mendahului artinya jangan sampai khilafal kitabah wa sunnah, menyelisih pada kitab dan sunnah, menyelisih Quran dan hadis. Harus seiring, harus sesuai dengan tuntunan Allah Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tarfa'u, jangan mengeraskan kamu sekalian, menaikkan, mengeraskan aswatakum, pada suara-suara kamu sekalian. Fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Wala tajaharu, dan jangan mengeraskan kamu sekalian lahu, pada Nabi, bil qauli, dengan ucapan. Kajahri ba'dikum, sebagaimana mengeraskan suaranya sebagian kamu sekalian, li ba'din, pada sebagian yang lain. Karena bahayanya antah bato, bahwa lebur, artinya li alla tahbato, agar supaya tidak lebur apa malakum, amal kamu sekalian. Wa antum, sedangkan kamu sekalian iku la tasy'urun, tidak merasa kamu sekalian. Wahai orang iman, kalian jangan meninggikan suara kalian, mengeraskan suara kalian di atas volume suaranya Nabi. Jadi dalam berbicara kepada pengatur, kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dilarang dengan suara keras. Nah itu. Kemudian memanggil, mengeraskan suara kepada Nabi itu jangan seperti mengeraskan suara kepada orang biasa, orang lain. Kita harus lebih menghormati, mentakzimi, mengagungkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memanggil, terutama zaman para sahabat, itu dilarang memanggil dengan panggilan yang suara keras, seperti memanggil temannya. Nah, itu memanggil sesamanya. Kalau memanggil harus dengan yang sopan, yang bagus, dengan takzim. Ya Rasulullah. Nah itu. Karena kalau mengeraskan suara dan kemudian memanggil dengan suara keras, bahayanya kalau sampai amalan kalian lebur. Agar kalian tidak lebur amalannya, maka jangan mengeraskan suara di hadapan Nabi. Nah itu. Wa antum la tasy'urun, kalian tidak merasa, ternyata akhirnya amalannya lebur. Nah itu. Dalam riwayat hadis tentang ayat ini, ada beberapa sahabat yang
langsung menjadi pelaku sejarah. Nah itu karena beliau yang melakukan hal itu akhirnya mendapatkan teguran itu. Di antaranya ya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Pernah ketika ada Bani Tamim yang datang bertamu, kemudian keduanya Abu Bakar dan Umar ini bersuara keras di hadapan Nabi. Sebelum Nabi menunjuk siapa pengaturnya, Umar sudah mengusulkan, Abu Bakar mengusulkan. Dan usulan Abu Bakar dan Umar ini berbeda, akhirnya mereka bersuara keras, bersitegang. Nah itu, terus turun ayat ini. Nah, setelah turun ayat ini ya mereka tidak lagi berani bersuara keras. Sampai sahabat Umar itu kalau berbicara kepada Nabi dengan suara pelannya itu sampai Nabi harus meminta diulangi, meminta agar lebih dikeraskan suaranya. Nah itu. Dalam riwayat Bukhari An Abi Mulaikah anna Abdullah bin Zubair akhbarahu annahu qadima rokbun min Bani Tamim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar Amir al-Qa'qa ibn Ma'bad wa qala Umar bal Amir al-Aqra ibn Habis. Faqala Abu Bakar ma'arata ila au illa khilafi. Faqala Umar ma'aratu khilafak fatamaroya hatta tafa'at aswatuhuma. Jadi ketika kafilah Bani Tamim datang, Abu Bakar usul kepada Nabi agar yang dijadikan amirnya, pemimpinnya, pengaturnya adalah Qa'qa bin Ma'bad. Lah Umar mengusulkan lain supaya yang dijadikan amir, pemimpinnya adalah Aqra bin Habis. Abu Bakar tidak terima, kamu kok menyelisih saya? Kamu tidak ada menghendaki kecuali menyelisih saya ini. Umar menjawab, saya tidak menghendaki menyelisih engkau. Keduanya bertengkar sehingga suara keduanya keras. Fanazalat fi dzalik ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, seterusnya. Hatta qaddat al-ayah walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, sampai ayat 5 itu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Jadi ada sahabat yang dulu dengan bersuara keras itu akhirnya ditegur dengan ayat ini. Akhirnya ya beliau menyadari, para sahabat pun akhirnya bersuara pelan kalau di hadapan Nabi dan tidak berani mendahului sesuatu yang belum ditentukan oleh Allah Rasul atau yang sudah ditentukan harus betul-betul diikuti, tidak menyelisih. Ada lagi sahabat lain yang biasa bersuara keras, lah itu akhirnya dia sangat sedih, lah itu karena perasaannya dia termasuk orang yang bersuara keras di hadapan Nabi itu nanti lebur amalannya, dia menjadi ahli neraka, lah itu. Di antaranya adalah sahabat Sabit. Unzilat hadil ayatu walaqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana min ahlin nar. Fadzakara dzalika Sa'dun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal huwa min ahlil jannah. Nah itu. Jadi
Ada sahabat Sabit yang dalam riwayat Muslim gitu itu. An Sabit Al-Bunani an Anas bin Malikin qala lamma nazalat hadil ayah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ila akhiril ayah. Jalasa Sabitun fi baitihi qala wa ana min ahlin nar wa tabasa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sabit karena termasuk yang biasa bersuara keras, dia merasa dirinya amalannya rusak termasuk penduduk neraka. Akhirnya dia tidak mau datang kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Mu'adz, "Ya Aba Amr, ma sya'nu Sabit? Astaka?" Faqala Sa'dun, "Innahu lajariyun wa ma alimtu lahu bisyakwa." Qala fa'atau Sa'dun fadzakara lahu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sabit unzilat hadhil ayatu wa laqad alimtum anni min arfa'akum sautan. Anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana min ahlin nar. Fadzakara dzalika Sa'dun li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal huwa min ahlil jannah. Oh tidak, kalau Sa'ad itu termasuk ahli surga itu. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yaghudduna yang memelankan mereka, merendahkan suara, memelankan mereka aswatahum pada suara mereka inta Rasulillah di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikula ikas demikian mereka ikaladina orang-orang imtahana yang membersihkan sapa Allah kulubahum pada hati mereka, dibersihkan lit taqwa untuk takwa, walahum dan bagi mereka maghfiratun pengampunan wa ajrun dan pahala azimun yang agung. Orang yang memelankan suara mereka di sisi Rasulullah adalah orang-orang yang hatinya oleh Allah dibersihkan. Nah itu, dibersihkan. Hatinya betul-betul takwa, hatinya dibersihkan oleh Allah. Safallahu wa tahharallah. Akhlasa qulubahum, hatinya dibersihkan, diberi ketakwaan. Mereka mendapatkan maghfirah dan pahala yang agung, mendapatkan pengampunan dan surga. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yunadunaka yang memanggil-manggil mereka kepadamu Muhammad min warail hujurat, dari belakang beberapa kamar. Iku aksaruhum, kebanyakan mereka layak gilun, tidak berangan-angan mereka, tidak menggunakan akal mereka. Orang-orang yang memanggil padamu dari luar kamar, dari belakangnya kamar, maksudnya dari luar kamar, dari luar rumahnya Nabi dengan suara keras, itu berarti kebanyakan mereka tidak berangan-angan. Orang A'rab, ada dulu orang A'rab min Bani Tamim yang memanggil-manggil dari luar pintu Nabi, dari luar kamar Nabi dengan suara keras. Walau annahum, dan seandainya sesungguhnya mereka ikut sabaru, bersabar mereka, hatta takhruja, sehingga keluar engkau Nabi ilaihim pada mereka, lakana maka niscaya ada apa bersabar iku khairan, lebih baik, lahum untuk mereka. Mereka memanggil dengan suara yang tidak terlalu keras dan dengan suara yang takzim, mengagungkan. Lah itu kemudian mau sabar menunggu sampai Nabi keluar, mungkin masih ada menyelesaikan hajatnya, belum bisa langsung serta-merta menjawab atau keluar, atau bahkan mungkin sedang istirahat. Lah itu dengan mau sabar menunggu sampai Nabi keluar, itu yang lebih baik. Wallahu, adapun Allah iku ghafurun, zat yang maha pengampun, mengampuni orang yang bertaubat, rahimun, lagi maha penyayang, menyayangi orang-orang iman. Ini betul-betul pelajaran akhlak untuk kita. Kalau kepada para pengatur betul-betul lebih mengagungkan, mentakzimi
Kalaupun memanggil belum langsung dijawab, ya supaya sabar ditunggu. Barangkali masih menyelesaikan apa baru bisa menemui atau menjawab. Nah itu kalau sekarang WA-nya belum langsung direspon, nah itu ya sabar. Mungkin banyak yang diurusi, banyak yang masuk, kadang tidak serta-merta semua langsung bisa dijawab, direspon. Nah, itu kadang mau menjawab langsung ya dimusyawarahkan dulu, karena pertanyaan yang cukup sulit atau berat yang menyangkut hajat orang banyak perlu dimusyawarahkan dulu. Nah, itu bagian dari kita bersabar menunggu keluarnya utusan kalau zaman dulu, atau bersabar menunggu jawaban yang ada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum, seandainya datang pada kamu sekalian sapa fasikun, orang yang fasik, orang yang tidak taat, binabain, dengan membawa kabar, fatabayyanu, maka menelitilah kamu sekalian, memperjelaslah kamu sekalian, mentabayun. Antusibu, bahwa menimpa kamu sekalian, mengenai, artinya agar jangan sampai kalian menyerang pada suatu kauman pada kaum, bijahalatin, dengan bodoh. Fatusbihu, maka jadi kamu sekalian, alama fa'altum, atas apa-apa yang mengerjakan kamu sekalian, ikunadimin, orang-orang yang menyesal, agar tidak menyesal di kemudian. Nah, orang iman, kalau ada orang fasik datang membawa kabar yang belum jelas, lah itu harus supaya diperjelas dulu. Lah itu ditabayun dulu. Harus ditabayun dulu. Karena kalau tanpa tabayun, bisa-bisa saja kalian itu menyerang, menimpa pada kaum dengan kebodohan. Lah itu pada tidak sesuai dengan kenyataannya, mendapatkan hukum atau vonis yang memberatkan. Apalagi kalau vonis itu berupa penyerangan, lah itu diserang sampai dihancurkan padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalian akhirnya akan menyesal. Lah itu terjadi pada zaman sahabat juga. Kalau sekarang juga ada banyak istilahnya, kadang kabar hoax. Lah itu harus ditabayun dulu. Sebelum di-share harus disaring dulu. Nah itu. Nah kalau zaman dulu ada sahabat yang ditunjuk sebagai amil untuk mengambil sedekahnya suatu kaum Bani Mustalik. Ternyata sahabat itu ketika zaman jahiliyah pernah ada masalah dengan kaum itu. Sehingga ketika mestinya datang akan disambut oleh kaum itu, malah dia ketakutan. Belum nyampe di tengah jalan sudah berbelok, mendapat bisikan setan, berbelok, malah menyampaikan laporan yang sebaliknya. Kaum itu tidak mau mendatangkan zakat, malah mengancam keselamatan saya. Nah, Nabi dan para sahabat marah, hampir saja diserang. Nah itu, hampir saja diserang. Sehingga akhirnya kaum itu yang sebelumnya memang pemimpinnya itu pernah langsung datang kepada Nabi, menyatakan Islamnya dan menyatakan kesiapannya menyerahkan zakat, kok ini tidak datang-datang amil dari Nabi yang biasanya datang tepat waktu, ini kok tidak datang, ada apa ini? Jangan-jangan ada sesuatu atau ada kemurkaan dari Allah Rasul. Dia berangkat ke Madinah menemui, datang kepada Nabi. Nabi yang sudah bersiap-siap menyerang dengan para sahabat, ada yang sudah ditunjuk untuk datang menyerang, mengetahui kedatangan sahabat Harits yang merupakan pemimpin kaumnya itu. Lah itu akhirnya ditanya, loh kamu kok kesini? Lah kenapa rupanya? Kami akan menyerang kamu, katanya kamu tidak mau mendatangkan zakat. Oh tidak, demi Allah, demi zat yang mengutus Nabi Muhammad dengan hak, saya ini malah menunggu utusan yang menjadi
amil zakat kok tidak datang-datang, ini apa ada kemurkaan dari Allah Rasul ini. Nah, akhirnya dia menghadap kepada Nabi dan ditanya oleh Nabi secara langsung. Nah, itu. Mana tak zakata wa arata qatla rasuli? Adakah engkau mencegah zakat dan menghendaki membunuh utusanku, orang yang saya kirimkan sebagai amil? Qala la walladzi ba'atsa bil haqq ma ra'aituhu wala atani. Demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan hak, saya tidak melihat pada utusanmu datang. Dia tidak datang, saya tidak melihat. Akhirnya turun ayat itu. Nah itu, ma'aqbaltu ilahina ihtabasa aliyya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khasyitu ayakuna kanat sakhtatan minallahi wa rasulih. Qala fanazalat al-hujurat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, seterusnya sampai ila qaulihi hakim. Nah, itu wallahu alimun hakim. Jadi ayat itu pada orang Bani Mustalik yang akan diserang karena ada utusannya Nabi yang mestinya menjadi amil menarik sedekah tidak datang, bahkan mengkhabarkan yang lain, yang kebalikan. Hampir saja kaum itu diserang. Kalau dalam riwayat lain malah pemimpin yang sudah ditunjuk itu adalah Khalid bin Walid. Nah itu. Hampir sampai di tempat itu dia mengirimkan mata-mata untuk melihat waktu pagi. Nah itu. Ternyata sampai di kaum itu bisa mendengar suara adzan dan mendengar sholat mereka. Berarti mereka tetap berpegangan dengan agama Islam, tetap menetapi ibadah, menetapi Islam. Nah itu. Akhirnya tidak jadi diserang. Nah, kemudian disampaikan kepada Nabi, Nabi bersabda, at-tabayyunu minallah wal ajalatu minasyaiton. Melakukan tabayyun itu perintah Allah. Kalau tergesa-gesa itu dari setan. Maka kita memang perlu lebih hati-hati, apalagi kalau menghadapi permasalahan kita perlu mentabayun. Nah itu kadang ada datang permasalahan dari teman atau permasalahan tentang keluarga, permasalahan dalam kalangan kita orang Islam, orang jamaah. Nah itu sebelum adanya penyelesaian perlu ditabayun dulu. Sebelum adanya penentuan hukum, kalau memang harus berkaitan dengan hukum yang harus ditetapkan, itu adanya tabayun lebih dahulu. Wa'lamu, dan mengetahuilah kamu sekalian, anna fiikum, sesungguhnya di dalam kalangan kamu sekalian, Rasulullah, ada utusan Allah. Lau yuti'ukum, seandainya taat siapa utusan kum pada kamu sekalian, fi kathirin, di dalam kebanyakan, minal amri, dari perkara, la'anitum, maka niscaya payah kamu sekalian, berat kamu sekalian. La'anitum la'asamtum, lahalaktum, niscaya berdosa kamu sekalian, niscaya rusak kamu sekalian. Jadi kita yang mestinya taat kepada utusan, kok malah utusan disuruh taat, nah, rusak kalian, dosa kalian. Walakinallah, kan tapi Allah iku habbaba, menyenangkan, ilaikum, pada kamu sekalian, al-imana, pada iman. Allah membuat kalian cinta pada keimanan, senang menetapi keimanan. Wa zayyanahu, dan menghiaskan siapa Allah pada keimanan, fi qulubikum, di dalam hati kalian. Hati kalian dihiasi keimanan sehingga bisa merasakan manisnya keimanan. Wa karroha, dan membuat benci, membencikan siapa Allah ilaikum, pada kamu sekalian, al-kufra, pada kekafiran, wal fusuqa, dan fasik, wal isyan, dan menentang. Allah juga membuat hati kalian benci pada kekafiran, benci pada perbuatan fasik, tidak taat, dan perbuatan menentang. Ulaika, demikian mereka yang dibuat mencintai keimanan dan menghias hatinya dihiasi keimanan, hum, mereka itu ar-rasyidun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Lah itu fadlan, merupakan keutamaan minallahi, dari Allah, wa nikmatan, dan kenikmatan. Wallahu, adapun Allah iku alimun, zat yang maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi. Jadi dalam ayat 7 ini kita diingatkan supaya menyadari
bahwa adanya keberadaan Nabi di kalangan kalian, itu kalian harus mentaati. Jangan malah diminta sebaliknya, utusan mengikuti pada kita sesuai dengan kehendak kita. Yaitu akan jadi berat, bahkan jadi berdosa. Nah itu. Karena kalau di ayat lain seperti di surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berhak terhadap orang iman daripada orang iman itu pada dirinya sendiri. Nabi berhak mengatur bagaimana baiknya, karena memang harus lebih mentaati kepada Nabi. Kalau di ayat lain di surat Al-Mu'minun ayat 71, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Jadi seandainya kebenaran itu disuruh mengikuti hawa nafsu mereka, wah ya rusak. Bahkan rusak langit bumi beserta isinya semua. Kami memberi pada mereka peringatan supaya diikuti, tapi kalau orang kafir malah berpaling. Nah itu, maka kita orang iman betul-betul mengikuti pada petunjuk Nabi dan mentakzimi. Nah itu. Dan Allah telah memberikan untuk kita kecintaan pada keimanan dan dihiaskan keimanan itu dalam hati kita, sehingga bisa merasakan manisnya keimanan. Kemudian dibuat benci pada kekafiran, pada fasik, tidak taat, pada menentang, itu kita membenci. Kita lebih senang untuk taat, untuk bisa senantiasa menetapi keimanan. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk, dan itu semua adalah keutamaan dari Allah, kenikmatan dari Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha menghukumi. Wa in ta'ifatani, dan seandainya ada dua golongan minal mukminin dari orang-orang iman, iku iqtatalu berperang mereka. Fa aslihu, maka mendamaikanlah kamu sekalian bainahum di antara mereka, bainahuma di antara mereka berdua. Kalau ada dua golongan orang iman yang bertengkar, ada permasalahan, supaya diislahkan di antara keduanya, didamaikan. Nah itu. Kalau didamaikan ada yang tidak mau, ya harus agak dipaksa. Fa'in bagot, maka seandainya menentang sapa ihdahuma, salah satu kedua golongan, alal ukhra, atas yang lain, faqatilu, maka memerangilah kamu sekalian, allati, pada yang golongan, tabagi, yang menentang mereka, tabagi, yang menentang dia golongan, hatta tafi'a, sehingga kembali dia golongan, ila amrillah, pada perkara Allah, mengikuti aturan Allah, mengikuti agama Allah. Fa'in fa'at, maka seandainya kembali sapa ihdahuma, mau damai sesuai dengan peraturan Allah, ya fa'aslihu, maka mendamaikanlah kamu sekalian bainahuma, dengan keduanya, bil adli, dengan adil, wa aqsitu, dan berbuat adillah kamu sekalian. Jadi kalau ada yang menolak untuk langsung berdamai, ya dikerasi, diperangi, sehingga dia mau kembali pada peraturan Allah, diberikan penjelasan-penjelasan yang agak keras atau bahkan ancaman keras kalau tidak mau kembali menetapi peraturan Allah. Nah, kalau kedua-duanya sudah bisa mau menetapi peraturan Allah, supaya didamaikan dengan adil dan berperilaku adil. Kalaupun ada yang harus mendapat sanksi, harus ada yang mendapatkan reward, ya diberi reward. Kalau harus dikasih sanksi, sehingga betul-betul bisa merasakan keadilan, kedamaian dalam kalangan orang iman. Innallaha, sesungguhnya Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah, al-muqsitin, pada orang-orang yang berbuat adil. Terhadap orang yang adil, Allah mencintainya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang iman iku ikhwatun, beberapa saudara. Orang iman semua itu adalah merupakan saudara semua, saudara dunia akhirat. Fa'aslihu, maka mendamaikanlah kamu sekalian, baina akhwaikum, di antara beberapa saudara kalian. Di antara dua saudara yang tadinya bertengkar itu, misalnya, itu didamaikan keduanya. Kalau ada yang bertengkar, ada yang terjadi permasalahan, supaya diislahkan. Nah, biasanya ya diislahkan di tingkat kelompok, di tingkat desa, sampai daerah. Pol-polnya kadang harus sampai ke pusat. Kalau sampai di pusat ya sudah harus betul-betul damai. Nah itu. Karena orang iman harus betul-betul bisa didamaikan. Wattaku, dan takutlah kamu sekalian Allah, kepada Allah, la'allakum, supaya kamu sekalian ikut turhamun, diberi rahmat kamu sekalian, agar kalian dirahmati, supaya benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, jangan menghina, sapa kaumun, sebuah kaum, min kaumin, dari kaum yang lain. Asa, barangkali atau boleh jadi,
ayakunu bahwa ada mereka mereka yang dihina, mereka yang diperolok-olok, iku khairon lebih baik minhum daripada mereka. Orang kaum yang dihina ternyata lebih baik, lebih tertib, lebih menetapi peraturan, lebih memiliki ketinggian akhlak, memiliki berbagai keistimewaan yang lebih baik daripada kalian yang mengolok-olok, yang menghina. Wala dan jangan menghina sopa nisaun beberapa wanita min nisain dari beberapa wanita yang lain. Asa barangkali boleh jadi ayakunna bahwa ada mereka wanita yang dihina iku khairan lebih baik minhunna daripada mereka. Nah itu khususnya wanita lebih diingatkan lagi. Jangan mudah memperolok atau menghina wanita lain. Nah itu karena boleh jadi wanita yang lain yang diperolok, yang dihina itu dia lebih baik. Lah itu lebih mutawarik, lebih taat, lebih hati-hati. Lah itu temannya mau diajak menggunjing, dia tidak mau diajak menggunjing. Lah itu berarti nggak baik itu. Lah, orang yang tidak mau menggunjing malah dikatakan tidak baik. Padahal yang memperolok itu orang yang senang menggunjing ya. Berarti ya mereka yang lebih baik itu. Maka kita hati-hati. Kita mawas diri untuk tidak gampang menjelekkan atau memperolok orang lain atau kaum lain. Kalaupun kita ingin nasihat ya nasihat saja. Lah itu nasihat saja bisa secara langsung kalau memungkinkan, kalau memang lebih baik begitu. Kalau tidak lebih baik secara langsung ya bisa diwakilkan, dicarikan gambuhnya, dicarikan orang yang bisa memberikan nasihat orang itu dengan lebih tepat. Kalau kita nasihat langsung barangkali nanti malah terjadi salah paham. Lah itu dengan orang lain yang bertindak menasehati dari orang lain malah bisa diterima dengan lebih baik. Mungkin dari cara menasehatinya, dari strata sosialnya, dari apa yang bisa lebih disegani, akhirnya bisa lebih diterima. Nah, itu kita inginnya nasihat, bukan menggunjing, bukan menyebarkan kejelekannya orang lain. Wala talmizu, dan jangan mencela kamu sekalian anfusakum pada diri kamu sekalian. Karena kalian orang iman itu sebagaimana satu badan, jangan mencela orang lain. Mencela orang lain itu sama dengan mencela diri sendiri. Nah itu. Wala tanabazu, dan jangan memanggil kamu sekalian bil alqabi dengan julukan yang tidak disenangi. Terkadang kita saling menjuluki pada temannya. Nah itu kalau ada julukan atau nama yang tidak disenangi, jangan kita memanggil dengan nama itu. Kalau dulu di Madinah khususnya orang Ansar itu namanya banyak. Kadang ada 2, ada 3 nama ditambah julukan-julukannya. Nah, pernah Nabi memanggil seorang sahabat dengan julukan yang keliru, julukan yang tidak disenangi. Nah itu mendapatkan peringatan dari sahabat, Nabi engkau memanggil itu dengan panggilan yang dia tidak senang, itu julukan yang tidak dia senangi. Meskipun maunya kita itu memanggil dengan baik, kalau keliru panggilan julukan yang tidak disenangi ya bisa diterima lain. Nah itu. Atau kalau yang memanggil itu temannya sendiri yang sejak kecil apal bagaimana keadaannya dengan panggilannya yang kelihatan jelek tapi dia bangga, lah itu enggak masalah. Tapi begitu ada orang lain tidak pernah dikenal kok memanggil dengan julukan yang aneh, yang kalaupun orang teman dekatnya memanggil dia senang, tapi begitu orang lain yang memanggil dengan nama itu, julukan itu, dia marah. Nah, itu contohnya memanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Jangan sampai. Nah, banyak insya Allah di antara kita itu yang selain nama aslinya ada nama-nama panggilan. Nah, kita memanggil dengan panggilan yang dia senangi. Bi salismu, adapun sejelek-jeleknya nama, iqal fusuku fasek ba'dal iman, setelahnya iman. Sejelek-jeleknya nama adalah nama yang fasik setelah iman. Contohnya orang sudah iman, asalnya orang Yahudi, dipanggilnya orang Yahudi, mantan Yahudi. Nah, itu. Atau mantan orang Nasrani, orang gereja, orang Nasrani. Nah, padahal sudah menjadi iman, menjadi orang iman masih dipanggil dengan panggilan itu. Atau panggilan yang fasik yang lain, kita tidak boleh memanggil, apalagi jelas-jelas manggilnya ya fasik atau ya kafir. Itu betul-betul panggilan yang tidak baik, sejelek-jeleknya nama itu. Waman, dan barang siapa lam yatub, yang tidak bertobat dia, faulaika, maka demikian mereka, mereka iku adzalimun, orang-orang yang aniaya. Barang siapa yang tidak mau tobat, dia berarti orang yang aniaya. Wat usyai fi ghairi mahallih, aniaya itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka kita ya meningkatkan akhlak kita agar betul-betul tidak menghina pada golongan lain. Kita bisa saling menghormati, memanggil juga panggilan yang baik. Setelah itu
kemudian tidak mencela pada orang lain, sesama orang Islam harus saling menjaga, tidak boleh saling mencela, dan jangan sampai memanggil dengan panggilan fasik. Nah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, menjauhilah kamu sekalian, katsiran pada kebanyakan, minadzanni dari prasangka, persangkaan yang jelek. Inna ba'dadh-dhanni, sungguhnya sebagian persangkaan iku ismun, dosa. Nah itu. Tidak tahu aslinya, hanya berprasangka. Nah, prasangka jelek itu biasanya betul-betul dosa. Maka orang iman supaya menjauhi prasangka, persangkaan yang jelek. Nah itu. Nah, diganti dengan persangkaan yang baik. Oh, mungkin dia sedang lupa. Oh, itu keliru, itu enggak biasanya dia punya akhlak begitu. Nah, itu mungkin terpeleset. Nah, itu mungkin tidak sengaja ngomongnya, itu maksudnya bergurau. Nah, hanya ngomongnya pas momen yang tidak tepat. Nah itu kita berhusnudzon billah, jangan malah berprasangka yang buruk. Karena prasangka itu menjadikan dosa. Wala tajassasu, dan jangan meneliti kamu sekalian, mencari kejelekan dengan cara diteliti, dengan matanya atau dengan telinganya. Wala yaghtab, dan jangan menggunjing sapa ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, pada sebagian yang lain. Jangan rasan-rasan atau menggunjing pada yang lain, membicarakan kejelekannya orang lain. Setelah mencari-cari ketemu kejelekannya terus dipergunjingkan. Itu gambarannya makan bangkainya saudara. Ayuhibu, adakah senang sapa ahadukum, salah satu kamu sekalian, ayakula, bahwa makan sapa ahad lahma akhihi, pada daging saudaranya mayitan yang bangkai, fakarihtumuhu, maka benci kamu sekalian hu, pada lahma akhihi maita. Apa kamu sekalian, salah satu kalian ada yang senang makan bangkai saudaranya sudah mati, sudah menjadi mayat, kemudian digigit kupingnya, dimakan hidungnya, dimakan jantungnya. Itu gambaran kalian menggunjing saudara iman, saudara Islam itu sebagaimana makan bangkainya saudara yang telah meninggal. Nah itu pasti kalian benci, maka janganlah kalian menggunjing. Nah itu karena memang ya menggunjing itu bahaya. Nah ada perkecualian kalau dalam masalah keilmuan seperti yang di Muqaddimah Muslim itu tentang perawi-perawi hadis yang mendustakan atau membuat kabar dusta, membuat hadis palsu. Lah itu boleh dibicarakan agar kepalsuan hadisnya itu tidak dibawa kemana-mana, agar diketahui bahwa orang itu orang yang harus dihindari periwayatan hadisnya. Nah, termasuk orang yang kefahamannya rusak kemudian mau merusak dengan sepertinya nasihat tapi menjerumuskan. Nah, kita harus menghindari orang itu. Wattaqu, dan takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah iku tawwabun, zat yang maha menerima taubat, rahimun, lagi maha penyayang. Bertakwalah kepada Allah. Allah sifatnya maha menerima taubat, Allah bersifat penyayang kepada orang iman. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami khalaqnakum, telah menciptakan kami pada kamu sekalian, asalnya min zakarin, dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam, wa untha, dan seorang wanita, yaitu Ibu Hawa. Dari Nabi Adam dan Ibu Hawa akhirnya menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkobilah-kobilah. Wa ja'alnakum, dan menjadikan kami Allah pada kamu sekalian syu'uban, pada beberapa cabang, kobilah-kobilah yang besar. Wa qabaila, dan beberapa suku, beberapa marga, beberapa kabilah, beberapa marga, suku. Lah semua itu lita'arofu, agar saling mengenal kamu sekalian. Liya'rifal insan nasabahu, fayuqalu fulanun ibnu fulan min qabilati fulan min qabilati hadza. Jadi Allah menjadikan kalian akhirnya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermarga-marga, sampai sekarang menjadi berapa negara, berapa ratus negara, berapa suku. Seperti di Indonesia ini ada ratusan suku dan bahasanya, bahasa daerah. Alhamdulillah bisa diwadahi dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu ada yang satu suku, satu bangsa yang menjadi beberapa negara. Nah, kalau Indonesia ini alhamdulillah beberapa suku, beberapa bahasa bisa menyatu menjadi satu negara. Kita bangga dengan negara kita Indonesia. Alhamdulillah ya, adil, makmur, sentosa, semakin sejahtera kita merasakan keadaan di Indonesia.
Meskipun ada beberapa pembatasan, mungkin ada beberapa yang terdampak, tapi ya tetap ada saling membantu. Itu termasuk yang dari uluran pemerintah mungkin banyak yang merasakan. Nah itu kita merasakan memang menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Agar mengetahui, oh si A ini anaknya ini dari suku ini, dari kabilah ini. Nah, dari perbedaan suku bangsa, bahkan sekarang jumlahnya katanya sudah lebih dari 7 miliar. Yang paling utama bagaimana? Yang paling utama adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum, sungguhnya lebih mulianya kamu sekalian indallahi, di sisi Allah, fiku atqakum, lebih takwanya kamu sekalian. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah iku alimun, zat yang maha mengetahui, khabirun, lagi maha awas. Nah itu maha waspada. Kalau di hadisnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah itu. Jadi Allah tidak melihat pada rupa bentuk kalian atau harta kalian, tapi yang dilihat adalah hati kalian, ketakwaan kalian dan amalan kalian. Kemudian juga kalau pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi, ayyun nasi akram, dalam riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi akram? Qala akramuhum indallah atqahum. Lebih mulianya manusia itu adalah yang bertakwa. Menurut Allah, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Qala fa akramun nasi Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Khalilillah. Jadi manusia yang paling mulia kalau ukurannya adalah Nabi Yusuf, putranya seorang nabi, putranya nabi, cucunya nabi. Kemudian bapaknya atau kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Qala fa an madinil arab tas'aluni? Qalu na'am. Lah apa tentang kebangsawanan orang Arab yang kalian tanyakan? Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Jawab Nabi, orang yang paling baik kalian itu adalah yang ketika zaman jahiliyahnya dia paling baik, pilihan. Kemudian ketika masuk Islam jadi orang yang pilihan. Ketika sebelum iman, ketika masih jahiliyah itu ya secara bangsawan, secara keningratan atau kepangkatan tinggi. Tapi setelah Islam ya menjadi orang yang faham dan menjadi orang yang baik. Nah itu baik keimanannya, ketertiban ibadahnya, kemudian kemampuannya untuk andil amal salih dalam sabilillah, betul-betul bisa menjadikan contoh teladan yang baik, membanggakan. Nah itu ketika jahiliyah baik, ketika iman juga menjadi yang baik, menjadi orang yang paham. Maka ya kembali bahwa memang inna akramakum indallahi atqakum. Qalat, berkata sapa Arabu, orang Arab desa, amanna, telah iman kami. Kul, katakanlah Nabi Muhammad, lam tu'minu, belum iman kamu sekalian. Walakin, akan tapi, kulu, berkatalah kamu sekalian, aslamna, Islam kami, tunduk kami. Walamma yadkhul, dan belum masuk opal imanu iman fi qulubikum, di dalam hati kamu sekalian. Wa in tuti'u, dan seandainya taat kamu sekalian Allah, kepada Allah. Wa rasulahu, dan pada utusannya Allah. La yalitkum, maka tidak mengurangi pada kamu sekalian, tidak mengurangi siapa Allah pada kamu sekalian, min a'malikum, dari amal-amal kalian, syai'an, pada sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Orang Arab ada yang berkata dia langsung mengakui dirinya orang yang Islam. Nah itu mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya iman. Nah itu kami telah iman. Nah, oleh Nabi diingatkan, kalian belum bisa mengetahui atau melaksanakan keimanan dengan sesungguhnya. Nah itu. Tapi katakanlah aslamna, kami tunduk, kami Islam. Karena keimanan belum masuk sepenuhnya dalam hati kalian. Nah itu. Kalau kalian betul-betul sudah bisa taat kepada Allah dan utusannya, tertib menetapi Al-Quran dan Sunnah,
maka kalian tidak akan dikurangi amalan kalian. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi kalau zaman dahulu ada orang yang langsung mengaku dirinya iman, itu ya dijelaskan bahwa dia sebenarnya baru dalam tataran Islam. Nah itu dalam tataran mau tunduk patuh. Nah itu. Nah, proses keimanan selanjutnya itu ya setelah betul-betul bisa melaksanakan ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Kalau baru masuk Islam kan ilmunya masih sangat sedikit. Kemudian ya belum banyak memahami berbagai macam syariat yang ada. Sehingga ya belum bisa sepenuhnya taat kepada Allah Rasul. Nah, setelah lebih banyak, lebih lama memahami, mengkaji ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits, semakin faham, semakin bisa mengamalkan, semakin bisa meyakini dan ikut andil memperjuangkan, lah baru betul-betul keimanan itu masuk dalam dirinya. Dan semua amal kalian tidak akan dikurangi pahalanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang iman, orang iman yang sejati, yaitu alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan pada utusannya Allah. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu mereka, tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu. Wajahadu, dan membela mereka bi amwalihim, dengan beberapa harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fi sabilillah, di dalam membela sabilillah, membela agama Allah. Ulaika, demikian mereka, hum mereka, iku as-shadiqun, orang-orang yang sungguh dalam imannya. Jadi orang iman yang sejati adalah orang yang iman kepada Allah dan utusannya, kemudian tidak ada keraguan sama sekali, betul-betul yakin, tidak ada keraguan, dilanjutkan mau membela agamanya Allah dengan harta maupun dirinya. Itu berarti orang-orang yang sejati imannya. Jadi berbeda dengan orang-orang Arab yang baru masuk Islam, mereka langsung berkata amanah, padahal betul-betul membela ataupun memahami agama itu belum sepenuhnya, belum bisa taat Allah Rasul dengan sepenuhnya. Nah, kalau betul-betul sudah iman kepada Allah dan Rasul, tidak ada keraguan, dilanjutkan membela agamanya Allah dengan harta maupun diri, lah itu betul-betul orang yang beriman. Mereka lah orang yang sungguh dalam keimanannya. Qul, katakanlah Muhammad, atau alimuna, adakah menghabarkan kamu sekalian, mengajari, maksudnya menghabarkan Allah pada Allah, bidinikum, dengan agama kamu sekalian. Wallahu, adapun Allah iku ya'lamu, maha mengetahui siapa Allah. Ma, pada apa-apa, fis samawat, di dalam beberapa langit, wama, dan apa-apa, fil ardi, di bumi. Wallahu, dan Allah bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, iku alimun, maha mengetahui. Kalian berkata amanah, itu apa kalian akan mengabarkan kepada Allah tentang agama kalian? Lah, Allah itu lebih mengetahui. Allah mengetahui semua yang ada di langit maupun di bumi. Allah maha mengetahui pada segala sesuatu. Nah itu. Maka ya, tentang agama kalian itu tidak usah dihabar-habarkan kepada Allah. Kalian menunjukkan keimanan kalian atau bahkan merasa memberi anugerah dengan menjadi masuk Islam. Nah itu seperti di ayat selanjutnya ini. Nah itu berarti menghabarkan atau mengajarkan kepada Allah agama kalian. Padahal tanpa itu Allah sudah mengetahui. Semua yang di langit, yang di bumi itu semua diketahui oleh Allah. Yamununa, mengungkit-ungkit mereka, merasa memberi anugerah atau mengungkit-ungkit mereka orang Arab, alaika, padamu Muhammad, atasmu Nabi Muhammad, an aslamu, bahwa telah Islam mereka, an aslamu, bahwa Islam mereka. Qul, katakanlah Muhammad, la tamunu, jangan mengungkit-ungkit kalian, jangan merasa memberi anugerah kalian, alayya, atasku Nabi, islamakum, pada Islam kamu sekalian. Balillahu, bahkan Allah iku yamunu, memberi anugerah siapa Allah, alaikum, atas kamu sekalian. An hadakum, bahwa menunjukkan siapa Allah kum, pada kalian, lil iman, pada keimanan. In kuntum, seandainya ada kamu sekalian, iku shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang sungguh. Mereka orang Arab desa, orang Arab pedalaman itu datang dan merasa memberi anugerah, mengungkit-ungkit
keislaman mereka. Katakan Nabi Muhammad, kalian jangan mengungkit-ungkit atau merasa memberi anugerah tentang Islam kalian padaku, supaya diketahui bahwa Allah lah yang memberi anugerah atas kalian. Allah memberi petunjuk, Allah memberi keimanan, Allah memberikan kalian agama Islam. Nah itu berarti anugerahnya Allah untuk kamu sekalian. Di dunianya Allah paring kemenangan, keamanan, keselamatan, pengampunan, keberhasilan, akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Itu anugerah yang sangat istimewa Allah berikan pada kalian. Kalau zaman dulu ada orang Bani Asad datang kepada Nabi. Mereka berkata, aslamna wa qatalakal a'rab. Jadi mereka menganggap Islamnya mereka tanpa memerangi pada orang Islam sebelumnya. Nah itu, ya Rasulullah aslamna wa qatalakal a'rab walam nuqatiluka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fikhahum qalil wa inna syaitana yantiku ala alsinatihim wa nazalat hadhil ayah yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Nah itu dalam riwayat Al-Bazzar, hadis ini Ani bin Abbasin qala ja'at Banu Asad ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah aslamna wa qatalakal arab walam nuqatiluka. Jadi orang Bani Asad datang kepada Nabi, kemudian mengungkit-ungkit, Nabi kami itu Islam tanpa memerangi kepadamu. Berbeda dengan orang-orang Arab yang lain itu, mereka sebelumnya pernah memerangi engkau, lah kami ini loh tidak. Kami terus masuk Islam. Lah itu merasa memberi anugerah, padahal mereka lah yang mendapatkan anugerah. Kalau dalam hadis lain, nah, ketika setelah perang Hunain atau Nabi bersabda kepada orang-orang Ansor ketika perang Hunain, ya maksarul Ansor alam ajidakum dolalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'alafakumullahu bi wa alatan fa'agnakumullahu bi kulama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu amannu. Memang Allah Rasul yang memberi anugerah. Dulu orang Ansor ditemui keadaan sesat, akhirnya Allah memberi petunjuk lantaran datangnya utusan Nabi Muhammad. Kemudian sebelumnya orang Ansor berpecah belah, orang kaum Khazraj, kaum Aus terus berperang berabad-abad. Nah, dengan datangnya Nabi Muhammad ke Madinah, akhirnya Allah memberikan kerukunan, kedamaian di kalangan orang Madinah. Sebelumnya orang Ansor, orang iman keadaannya melarat, kemudian Allah paring kekayaan. Nah itu beberapa kali perang, termasuk perang Khaybar menang, dibagikan jarahan atau hartafe, akhirnya menjadi kaya. Beberapa kali perang mendapatkan ghanimah, semakin kaya. Nah itu bukti Allah memberi kekayaan. Nah setiap ditanya oleh Nabi itu, jawaban orang Ansor, Allah wa rasuluhu amanu. Allah dan utusan yang memberi anugerah, memberi pemberian yang istimewa. Nah itu. Innallah sungguhnya Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah. Ghaibas samawat pada kegaiban beberapa langit wal ardi dan bumi. Barang gaib, ilmu gaib yang ada di langit dan di bumi, semua Allah mengetahui. Wallahu adapun Allah itu basirun, zat yang maha melihat. Bima dengan apa-apa ta'malun yang mengamalkan kamu sekalian. Jadi Allah zat yang maha mengetahui pada kegaiban atau ilmu gaib yang ada di langit maupun di bumi. Karena Allah maha mengetahui, maha melihat semua yang kalian amalkan. Artinya nanti akan ada pembalasan. Akan ada pembalasan amal. Kita lanjutkan dengan surat Qaf. Kalau surat Al-Hujurat ini banyak bercerita tentang akhlak. Terakhir tentang keimanan, ciri-ciri orang iman yang sejati. Nah, dan itu ayat Madaniyah, surat Madaniyah. Kalau yang surat Qaf ini surat Makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf ayat mutasyabihat. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an al-Majidi yang agung. Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung. Bal ajibu bahkan heran mereka. Anja'a bahwa datang hum pada mereka sapa mundzirun orang yang memberi peringatan minhum dari kalangan mereka kaum. Faqala maka berkata sapa al-kafiruna orang-orang kafir, hadza ini mundzirun minhum, orang yang memberi peringatan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku syai'un sesuatu ajibun yang mengherankan.
mengherankan menurut orang kafir, tidak mau percaya, kok manusia biasa bukan malaikat, dianggap sesuatu yang mengherankan. Jadi mereka orang kafir itu heran artinya tidak mau percaya adanya seorang pemberi peringatan, seorang utusan yang dari kalangan mereka. Akhirnya terungkap ucapan mereka, hadza syai'un ajib. Kok ada manusia biasa kok ngaku sebagai utusan seperti Muhammad ini. Utusan kok manusia bukan malaikat, ini sesuatu yang mengherankan ini. Tak percaya kami. Selanjutnya, aidza mitna, adakah apabila meninggal kami, mati kami, wa kunna, dan ada kami kuturaban, debu, sudah hancur menjadi tanah, menjadi debu, zalika, demikian itu akan dibangkitkan, iku rojaun, kembali, baidun, yang jauh. Apakah ketika kami mati dan sudah hancur menjadi tanah, kami akan dibangkitkan lagi? Itu adalah sesuatu yang jauh, kembali yang jauh itu artinya tak mungkin. Mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan dari kubur. Dianggap tidak masuk akal, akalnya orang kafir. Qad alimna, sungguh mengetahui kami, ma pada apa-apa tangkusu yang mengurangi opal ardu bumi, minhum, dari mereka orang kafir. Wa indana, dan di sisi kami, kitabun, ada kitab, hafidhun, yang menjaga. Kami mengetahui bumi telah mengurangi dari mereka orang kafir. Artinya orang kafir sudah dimakan bumi menjadi tanah lagi atau hancur, itu Allah tahu, tapi tetap Allah akan membangkitkan. Mereka dimakan oleh bumi, nah itu dikurangi, dimakan oleh bumi, mungkin tinggal tulang belulangnya atau bahkan ya hancur sama sekali, tapi akhirnya nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Meskipun telah dimakan tanah, menjadi makanan ulat-ulat tanah, ya tetap saja akan dibangkitkan oleh Allah. Dan di sisi Allah ada buku yang menjaga, artinya ada lauh mahfud yang terjaga, kitab lauh mahfud yang terjaga. Bal kadzabu, bahkan mendustakan mereka, bil haqi, dengan hak. Lamma ja'ahum, ketika datang apa hak pada mereka. Fahum, maka mereka iku fi amrin, di dalam perkara, marijin, yang campur atau yang perselisihan. Mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang pada mereka, dan mereka dalam perselisihan. Nah itu keadaan yang berganti-ganti menuduh yang tidak sebenarnya kepada Nabi Muhammad. Nah itu perselisihan, tidak iman, kadang mengatakan Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, Muhammad sahir, tukang sihir. Kadang menganggap Nabi Muhammad sebagai majnun. Kadang menganggap Nabi Muhammad tukang syair, karena Al-Quran kelihatan sastra yang tinggi menurut mereka, dianggap itu Muhammad tukang syair. Bahkan kadang menuduh Nabi Muhammad sebagai dukun tebak, kahin. Nah itu berarti mereka fahum fi amrim marij, dalam perkara yang campur, perkara yang perselisihan. Afalam yang duru, adakah belum melihat mereka ilas samai, ke langit, fauqahum, di atas mereka, kaifa, bagaimana, banainaha, membangun kami Allah pada langit, wa zayyannaha, dan menghiasi kami pada langit, wa malaha, dan tidak ada laha bagi langit, min furuj, pecah. Tidak ada dari langit itu yang pecah. Di bagian mana tidak ada yang pecah. Mereka apa tidak melihat ke langit di atas mereka itu? Nah itu, apa melihat bagaimana langit yang sedemikian tinggi, yang sedemikian luas itu, Allah membangun langit itu bagaimana? Apa mereka tidak melihat kehebatan langit yang membentang di atas tanpa kelihatan tiangnya? Allah juga menghiasi dengan berbagai macam bintang-bintang maupun makhluk yang ada di langit. Dan mereka juga melihat bahwa di langit tidak ada yang pecah. Nah itu utuh, tidak ada yang pecah. Itu mestinya menjadi ayat bagi mereka. Wal ardo, dan pada bumi, adakah belum melihat pada bumi mereka? Madadnaha, telah memanjangkan kami, membentangkan, memanjangkan kami pada bumi. Wa alqaina, dan menjatuhkan kami, meletakkan kami fiha, di dalam bumi, rawasiya, pada beberapa gunung. Wa ambatna, dan menumbuhkan kami fiha, di dalam bumi, min kulli zaujin, dari tiap-tiap warna, tiap-tiap jenis, bahijin, yang bagus, tiap-tiap jenis makhluk yang bagus, tumbuh-tumbuhan yang
bagus-bagus, yang indah. Apa mereka juga belum melihat pada bumi yang telah kami bentangkan, membentang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, membentang lebar. Kemudian Allah juga meletakkan beberapa gunung. Ada gunung Kelut kalau dekat Kediri, ada gunung Merapi, gunung Merbabu, ada gunung Himalaya. Beberapa gunung diletakkan. Ada yang masih aktif, ada yang tidak aktif, ada yang berapi, ada yang tidak. Juga Allah meletakkan di bumi berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang kami munculkan, kami tumbuhkan, berbagai macam warna, berbagai macam jenis yang indah-indah, yang bagus-bagus, termasuk hasil bumi, tanaman yang menghasilkan buah atau menghasilkan hasil bumi. Apa mereka belum melihat? Kan ya sudah toh, itu merupakan ayat. Tabsiratan, menjadi penglihatan atau pandangan, wa dzikra, dan peringatan, likuli abdin, bagi tiap-tiap hamba, munibin, yang taubat, yang kembali, yang taubat. Berbagai macam makhluk yang di langit, di bumi, langitnya sendiri maupun buminya sendiri, dengan berbagai macam keistimewaan, itu merupakan bukti pandangan dan peringatan bagi orang yang kembali. Kita bisa melihat keindahan bumi di berbagai macam penjuru. Kita bisa melihat berbagai macam bentuk daratan maupun lautan. Nah itu yang di pegunungan, keindahannya pegunungan, sampai kadang ada pegunungan yang saking tingginya di puncaknya ada es atau ada salju. Nah itu berbagai macam makhluk yang ada merupakan penglihatan dan menjadi peringatan untuk hamba yang iman, hamba yang bertaubat. Wa nazzalna, dan telah menurunkan kami Allah minas sama, dari langit, ma'an, pada air, mubarakan, yang dibarokahi. Fa'ambatna, maka menumbuhkan kami Allah bi sebab air hujan, jannatin, pada beberapa kebun, beberapa taman, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang dipanen, biji-bijian yang dipanen. Biasa dipanen setelah masak, setelah matang, setelah waktunya dipanen. Allah telah menurunkan air hujan dari langit yang banyak kebarokahannya, banyak kemanfaatannya. Dari sebab air hujan juga Allah menumbuhkan berbagai macam kebun-kebun, taman-taman, dan juga tanaman biji-bijian yang biasa dipanen. Ada jagung, ada gandum, ada padi-padian dengan berbagai macam jenisnya, ada padi rojo lili, ada padi jenis sehirang, jenis padi atau beras India, beras yang panjang-panjang, basmati itu. Nah, itu berbagai macam jenis-jenis biji-bijian. Ada kedelai, ada gandum. Semua itu Allah tumbuhkan dari air hujan yang penuh barokah. Wan nakhla, dan pada pohon kurma, basikotin, yang tinggi-tinggi, laha, bagi kurma, tol'on, manggar atau mayang, nadidun, yang bersusun-susun. Artinya saking banyaknya buah menjadi mayang yang bersusun-susun. Kadang satu tundun atau satu susunan itu berapa kilo. Pohon kurma yang juga Allah tumbuhkan dari air hujan, itu keadaannya tinggi dan subur, berisi banyak buah-buah yang bersusun-susun di manggarnya, di mayangnya. Semua itu rizqan, menjadi rizki, lil ibad, bagi beberapa hamba. Menjadi rizki bagi manusia, beberapa hamba. Wa ahyaina, dan menghidupkan kami Allah bi sebab air hujan, baldatan, pada negara, maitan, yang mati, yang kering. Kadzalika, demikian itu menghidupkan bumi yang kering, al-khuruj, keluar. Nanti keluar dari kubur, dibangkitkan jika keadaannya seperti itu. Allah menumbuhkan bumi yang asalnya mati, asalnya kering, setelah dihujani jadi subur, jadi tumbuh rumputnya, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, bahkan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Nah itu. Nah, kalian nanti ketika dikeluarkan dari kubur juga begitu. Setelah dihujani dengan ma'ul hayah 40 tahun, kemudian muncul kembali manusia bangkit dari kuburnya. Kadzabat, telah mendustakan qablahum, sebelum mereka kafir Mekah. Siapa? Kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh sampai akhirnya ditenggelamkan banjir yang paling besar. Itu dulu mendustakan pada Nabi Nuh. Wa ashabur rasi, dan pemilik sumur.
Kaumnya Nabi Syu'aib yang mendustakan akhirnya juga disiksa. Wa Thamudu dan kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh yang juga dihancurkan karena mendustakan utusan. Wa Adun dan kaum Ad mendustakan pada Nabi Hud. Wa Fir'auna dan Fir'aun mendustakan pada Nabi Musa. Wa Ikhwanu Lut dan saudaranya kaumnya Nabi Lut mendustakan pada Nabi Lut. Kaum Sadum yang mendustakan pada Nabi Lut. Wa Ashabul Aikah dan yang memiliki gerumbul, memiliki oase. Kalau di padang pasir ada satu tempat yang subur, istilah Jawanya gerumbul. Nah itu juga mendustakan pada utusan. Wa kaum Tuba dan kaum Tuba, kaum yang ada di negara Yaman, rajanya iman, Raja Tuba, tapi penduduknya kaumnya kufur. Kulun masing-masing iku kadzaba mendustakan ar-rusula pada beberapa utusan. Akhirnya fahaqo maka jatuh apa wa'idi ancamanku. Janji ancaman siksa dari Allah akhirnya turun menimpa pada mereka. Orang-orang yang mendustakan utusan semua akhirnya hancur, semua akhirnya disiksa. Afa'ayina, adakah merasa lemah kami? Apes, lemah kami bil khalqil awal dengan kejadian yang awal, makhluk yang awal? Ya tidak. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang dulu, makhluk yang awal itu tidak payah. Karena semua Allah ciptakan dengan kalimat kun. Balhum bahkan mereka iku fi labesin di dalam ragu-ragu, keadaan ragu-ragu, min khalqin dari makhluk jadidin yang baru. Makhluk yang baru maksudnya minal ba'thi, dari kebangkitan dari kubur. Mereka ragu-ragu, tidak percaya adanya kebangkitan dari kubur, adanya kejadian yang baru, maksudnya kebangkitan dari kubur itu mereka tidak percaya, mereka ragu-ragu. Itu keadaannya orang kafir. Nah, kalau kita orang iman betul-betul meyakini ada kehidupan setelah meninggal, di kubur ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kalau orang-orang yang tidak iman, akhirnya akhirat ada surga dan neraka. Kita meyakini. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Semoga Allah beri faham, manfaat dan barokah. Barangkali ada kurang lebihnya, khilaf keliru salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.